13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta bermula dari sebuah peristiwa bernama Big Bang. Kita semua pasti udah pernah dengar nama Big Bang ini. Kalau kalian baca di sumber-sumber internet pun juga banyak yang membahas. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau Big Bang ini benar terjadi? Maksudnya, ketika Big Bang ini terjadi, jelas tidak ada bukti rekaman, kamera, atau saksi mata dari kejadian ini. Apalagi peristiwa ini juga dikatakan terjadi pada masa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Kalau gitu pertanyaannya, bagaimana para ilmuwan bisa sampai pada kesimpulan ini? Sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu apa itu Big Bang. Nah, kebanyakan orang ketika membayangkan Big Bang biasanya dibayangkan seperti sebuah ledakan, kayak bintang yang meledak misalnya, lalu serpihan-serpihannya menyebar ke segala arah. Tapi sebenarnya Big Bang bukan seperti itu. Big Bang meskipun secara harfiah artinya ledakan besar, tapi sebenarnya bukan sebuah ledakan. Tapi Big Bang sendiri justru lebih seperti ruang yang mengembang, dan di dalam ruang itu terjadi berbagai proses pembentukan hingga terbentuk bintang dan galaksi seperti sekarang ini. Tapi apakah semua ilmuwan bisa langsung tahu dan setuju dengan gagasan Big Bang ini? Oh, tentu jelas tidak. Butuh waktu untuk analisis dan pembuktiannya. Dan pada awalnya pun tidak semuanya setuju. Bahkan nama Big Bang sendiri itu justru diusulkan oleh ilmuwan yang membantah gagasan ini. Tapi berbagai bukti dari analisis teori dan bukti eksperimen secara konsisten menunjukkan bahwa kemungkinan besarnya memang Big Bang inilah yang terjadi di awal alam semesta. Pada masa awal 1900-an, para ilmuwan memiliki pendapat yang berbeda tentang pemahaman kondisi alam semesta. Secara umum, mereka terbagi ke dalam dua kelompok. Ada yang bilang kalau alam semesta itu statis, dalam artian alam semesta itu kondisinya selalu seperti ini. Ada juga yang bilang kalau alam semesta itu bersifat dinamis, alam semesta itu berubah. Ada proses awal pembentukan sampai sekarang, dan dia pun bisa mengembang atau bisa menyusut dan seterusnya. Salah satu tokoh ilmuwan yang berpendapat bahwa alam semesta bersifat statis adalah Albert Einstein. Nah, sebenarnya Albert Einstein ketika mengembangkan teori relativitasnya, utamanya untuk relativitas umum, hasil analisisnya menunjukkan kalau alam semesta itu harusnya runtuh karena ada tarikan gravitasi ini. Sementara alam semesta kita kan tidak runtuh kan ini, atau bahkan menurut Einstein kondisinya harusnya juga statis. Oleh karena itu, dia menambahkan suatu konstanta dalam formula relativitas umumnya untuk mengakomodir anggapannya bahwa kondisi alam semesta itu statis. Konstanta ini mewakili suatu gaya luar yang belum diketahui. Tapi di sisi lain, ada seorang ilmuwan asal Rusia, Alexander Friedman, yang menunjukkan hasil berbeda. Friedman mencoba menganalisis teori relativitas Einstein. Dia cek semua hitungannya hanya dari sudut pandang matematika saja. Jadi dia melepaskan diri dari asumsi apapun untuk mendapatkan benar-benar apa sih yang ditunjukkan oleh formula ini. Dan hasil solusi yang didapatkan oleh Friedman menunjukkan kalau alam semesta harusnya bersifat dinamis. Dia bisa mengembang atau bisa menyusut. Hasil ini kemudian dikembangkan oleh ilmuwan lain hingga muncul gagasan bahwa alam semesta bermula dari suatu titik yang mengembang hingga menjadi alam semesta seperti sekarang. Tapi sayangnya gagasan ini tidak sepenuhnya diterima. Lah Einstein aja yang formulanya dipakai tidak setuju dengan interpretasi itu. Dan dia pun nganggep mungkin hitungannya keliru. Termasuk nama Big Bang sendiri itu dibuat oleh seorang ilmuwan yang sebenarnya dia mau membantah dan mengejek gagasan ini. Hingga akhirnya hasil eksperimen satu persatu mulai menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada tahun 1929, fisikawan Edwin Hubble melakukan pengamatan dengan teleskop untuk membuktikan bahwa ada galaksi lain selain Bima Sakti. Dan yang tidak disangka, bukan hanya dia menemukan galaksi lain, dia bahkan juga menemukan kalau galaksi-galaksi itu ternyata bergerak menjauh. Akan tetapi, yang aneh itu bukan hanya pergerakannya, tapi justru kecepatan dan perubahan warnanya. Dari yang Hubble lihat, pergerakan galaksinya itu cepat banget, bahkan kalau dihitung-hitung kecepatannya bisa melebihi kecepatan cahaya. Padahal secara fisika tidak ada benda bermassa yang bisa melebihi kecepatan cahaya.
Dan di sisi lain, galaksi yang diamati juga berubah warna menjadi kemerah-merahan. Dari beberapa kondisi ini, Hubble kemudian menemukan alasan kenapa ini terjadi. Jadi, bukan hanya galaksi yang bergerak cepat, tapi sebenarnya ruang dari alam semesta lah yang mengembang sebenarnya. Dan berhubung ruang ini bukan sebuah materi bermassa, tapi sebuah dimensi, jadi dia bisa mengembang lebih cepat daripada cahaya. Adapun untuk perubahan warna merahnya itu terjadi karena cahaya ikut meregang saat ruangnya mengembang. Jadi dari cahaya kuning misalnya frekuensinya lebih renggang menjadi warna merah. Jadi dari hasil pengamatan Hubble ini, ilmuwan tahu kalau alam semesta memang benar mengembang ruangnya. Selain pengamatan Hubble, ada bukti lain yang memperkuat gagasan Big Bang yang terjadi secara tidak sengaja. Pada tahun 1960, dua fisikawan Arno Penzias dan Robert Wilson sedang melakukan pengamatan astronomi dengan antena radio mereka. Mereka melakukan ini dengan tujuan untuk menerima sinyal radio dari galaksi Bima Sakti. Tapi masalahnya, dalam eksperimen ini, data yang mereka dapatkan selalu bermasalah. Selalu ada sinyal-sinyal kecil aneh yang muncul di dalam detektornya. Nah, awalnya mereka ngira ini sumbernya dari kotoran burung, jadi mereka ngira antenanya kotor, ada kotoran, jadi mereka mencoba membersihkan antenanya. Tapi bahkan ketika antenanya ini sudah dibersihkan, antenanya ini tetap dapat sinyal itu. Mereka coba putar-putar arah antenanya ke sisi lain, ke segala arah, tapi tetap saja sinyal itu tetap ada. Mereka tentu sangat bingung dengan kondisi ini. Mereka diskusi ke teman-teman mereka sampai keduanya menyadari satu hal. Ini bukan sebuah sinyal error, bukan juga dari kotoran burung, tapi ini adalah sinyal yang memang datang dari langit, yang ada di semua tempat dengan frekuensi dan kekuatan yang sangat mirip, yaitu di gelombang mikro. And so we were left with the almost inescapable conclusion that this radiation was coming from the sky. I could not account for it. Sinyal mikro inilah yang nantinya disebut sebagai cosmic microwave background. Dan sinyal ini adalah sinyal yang ada jauh sebelum terbentuknya bintang dan galaksi. Nah, hubungannya dengan Big Bang adalah seperti ini. Sebelumnya, para ilmuwan itu punya sebuah hipotesis. Jadi, kalau Big Bang ini benar, maka seharusnya saat ini ada sisa radiasi yang sangat lemah tersebar di semua tempat di alam semesta dan punya suhu yang sangat rendah, hampir di nol mutlak. Dan kebetulan si MB ternyata sangat cocok dengan kriteria ini, hanya berbeda sangat sedikit. Jadi secara tidak sengaja, sinyal yang dianggap kotoran burung inilah yang menjadi salah satu pendukung gagasan bahwa alam semesta itu terbentuk dari sebuah titik yang mengembang, yang mana sinyal CMB ini adalah sisa dari proses Big Bang itu sendiri. Dari penemuan CMB ini, kita tahu bahwa alam semesta dulunya luar biasa panas. Tapi seberapa panas? Jawabannya membawa kita ke bukti yang ketiga, yaitu nukleosintesis. Jika Big Bang ini benar terjadi, maka pada menit-menit awal pembentukannya, alam semesta ini harusnya berbentuk sangat padat dan suhunya sangat-sangat tinggi, miliaran derajat. Yang mana kondisi ini ibarat sebuah reaktor yang membuat partikel-partikel. Di dalam kondisi inilah, partikel-partikel dasar mulai terbentuk, mulai bertabrakan dan menyatu lewat reaksi fusi. Dan dengan menggunakan perhitungan fisika nuklir, para ilmuwan mulai memprediksi kalau energi yang sangat besar dari Big Bang ini benar-benar terjadi, maka proses di awal alam semesta pasti akan menghasilkan komposisi materi yang sangat spesifik, yaitu sekitar 75% hidrogen dan 25% helium. Dari analisis ini, para ilmuwan pun mulai melakukan pengamatan. Mereka mencoba untuk melihat ke arah luar angkasa yang masih sangat jauh dan terbilang masih bersih. Maksudnya ini adalah area di mana bintang-bintang belum banyak terbentuk. Dan dari sini, mereka kemudian mengukur komposisi unsur-unsur yang ada di daerah itu lewat spektroskopi. Dan coba tebak apa hasilnya? Data pengamatan menunjukkan angka yang sama persis, yaitu sekitar 24-25% komposisinya adalah helium dan sisanya 75% adalah unsur hidrogen dan sebagian kecil lagi unsur-unsur yang lainnya. Satu-satunya penjelasan rasional bagaimana hidrogen dan helium ini bisa sangat banyak di alam semesta adalah bahwa unsur-unsur ini sudah dimasak, istilahnya dimasak lebih awal dalam suhu ekstrim ketika Big Bang terjadi, jauh sebelum bintang pertama lahir.
Barulah dari sini atom-atom ringan mulai menyatu menjadi bintang dan galaksi. Dari bukti-bukti inilah para ilmuwan kemudian mulai menyusun puzzle-puzzlenya dan menyusun teori Big Bang. Bahwa teori Big Bang ini adalah yang paling kuat dalam menjelaskan pembentukan alam semesta. Big Bang dimulai dari titik yang sangat padat dengan energi yang sangat tinggi, lalu mulai mengembang, ada atom-atom ringan, ada sisa CMB, dan barulah bintang dan galaksi terbentuk hingga sekarang. Setelah mengetahui kalau alam semesta dimulai dari Big Bang, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan Big Bang itu terjadi? Untuk mengetahui kapan Big Bang terjadi, cara yang dilakukan sebenarnya sangat simpel. Ini tuh ibarat, kita bisa ngibaratin alam semesta itu kayak sebuah balon yang ditiup. Kalau kita tahu seberapa cepat balonnya mengembang, kita bisa memutar ulang dan memprediksi kapan balonnya dalam kondisi titik awal. Kalau di fisika, cara untuk menghitung waktu itu sangat mudah ya. Kita cukup membagi jarak dengan kecepatan. Lalu dengan mengukur jarak dari data CMB dan mengukur seberapa cepat alam semesta mengembang dari pengamatan redshift, kita bisa mengetahui kapan Big Bang ini terjadi. Dan saat ilmuwan menghitungnya, hasilnya adalah sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi begitulah cara kita mengetahui permulaan alam semesta, teman-teman. Jadi nggak serta-merta langsung dapat angkanya, juga nggak serta-merta punya anggapan dan diyakini, tapi ada proses analisisnya, ada proses eksperimennya, dan seterusnya. Dan mungkin saja ke depannya akan ada penemuan-penemuan baru yang kembali melengkapi atau memperbaiki teori Big Bang ini.